Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah huwal haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashligh adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita diberikannya kesehatan, kemudahan dan keberkahan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah ini. Salawat berangkaikan dengan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ambil dan kita jadikan suri tauladan moral ataupun akhlak dari Nabi kita yang sangat kita cintai itu. Melalui mimbar takwa ini, khatib ingin menyampaikan tentang menikmati perjuangan hidup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dunia memang penuh dengan ketidakpastian. Terkadang ada keindahan, kebahagiaan, tapi juga terkadang ada kesedihan atau juga duka cita.
Tetapi kita semua harus menghadapi itu. Bahkan kita harus menikmati perjuangan hidup sebagai bagian daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam Aidul Adha ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita. Yang pertama tentang pengorbanan. Sejarah kurban itu erat kaitannya dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dengan anak-anaknya. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu naba abnai Adam bil haqq." Dan ceritakanlah ya Muhammad kisah dua orang anak Nabi Adam dengan benar. "Idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Dan ingatlah ketika kedua anak Nabi Adam melakukan pengorbanan berupa sesembahan, yang satu diterima sedangkan yang satu lagi tidak diterima. Dikisahkan oleh Al-Imamul Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa itu kalau hamil selalu anaknya kembar. Tercatat dalam sejarah bahwa Siti Hawa itu memiliki 40 anak dengan 20 persalinan. Jadi setiap kali hamil ada 2 anak. Dan anak tersebut yang sangat populer adalah Habil yang bersama dengan Lubuda. Kemudian Qabil bersama dengan Iqlima. Ada juga Abdul Mughith bersama dengan Amatul Mughith dan lain sebagainya sampai 40 orang anak. Jadi setiap kehamilan kembar anaknya berpasangan laki dan perempuan. Sampai pada akhirnya ada perintah dari Allah untuk mengawinkan anak-anak Nabi Adam itu dengan cara silang. Ini tentunya syar'un man qablana, syariat sebelum kita, karena belum ada manusia pada waktu itu. Jadi anak-anak boleh dinikahkan dengan cara silang. Dalam perintah itu Habil dipasangkan dengan Iqlima dan Qabil dipasangkan dengan Lubuda atau Labuda. Terjadi protes dari Qabil karena dia tidak ingin dinikahkan dengan Lubuda karena pasangannya ini tidak cantik, buruk rupa. Sedangkan si Habil dipasangkan dengan Iqlimah yang cantik, bagaikan bulan, yang indah wajahnya, terang benderang, penuh dengan pesona. Dan disebutkan di dalam
kitab Ma'alimut Tanzil itu kenapa Qabil dan Iklimah itu ganteng dan cantik pada waktu mereka dilahirkan. Karena waktu itu Siti Hawa mengandung Qabil dan Iklimah di surga. Jadi Hawa tidak merasakan kepedihan dan kesakitan pada saat melahirkan Qabil dan Iklimah ini. Nah, adapun Habil dan Labuda ini, mereka dilahirkan sudah pada waktu di dunia dalam kondisi yang susah, yang sulit, yang sakit pada waktu melahirkan. Jadi ini kenapa Qabil dan Iklimah ini ganteng dan cantik, karena memang waktu hamil Siti Hawa masih berada di surga. Karena ada protes seperti itu, si Qabil tidak terima. Kata Qabil kepada ayahnya Nabi Adam, "Ayah, saya tidak terima dinikahkan dengan Labuda. Karena Labuda tidak cantik, ayah." Kalau Habil sendiri, dia sangat menerima itu. Karena berdasarkan keputusan Allah dan ayahnya. Lalu Nabi Adam bermunajat memohon kepada Allah untuk polemik itu. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak-anak Nabi Adam untuk membuat sesaji atau sesembahan. Idz qarraba qurbanan. Di situ Allah mengabadikan kisah Habil dan Qabil itu. Ingatlah ketika mereka menghamparkan sesembahan mereka atau sesajian mereka untuk Allah. Jadi dulu dalam bentuk persembahan, belum sampai kepada syariat memotong hewan kurban. Pada waktu itu Habil menyiapkan lembu yang terbaik, lembu yang sangat sehat, gemuk, gemoy, semok, begitulah bahasa. Karena apa yang baik jika itu dipersembahkan, maka hasilnya juga pasti akan baik. Sementara Qabil, otak dagangnya muncul. Dari mana modal sekecil-kecilnya dapat untung segede-gedenya. Dia persembahkan ke hadapan Allah sayur-sayur busuk, buah-buahan busuk. Keduanya adalah saudagar. Habil adalah saudagar ternak, satu lagi adalah saudagar kebun. Lalu setelah dipersembahkan, disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam, disambar petirlah salah satu kurban mereka. Yang satu diterima, yang satu tidak. Pas kebetulan pada waktu itu yang disambar adalah kurbannya Habil. Jelas sekali Habillah yang menerima Iklimah yang akan menjadi istrinya. Nabi Adam pun kembali ke rumahnya. Lalu kemudian gak terima Qabil, qala la aqtulannak. Habil, aku gak terima ini. Kubunuh kau. Inilah awal dan dasar pertama sekali terjadinya pembunuhan di muka bumi. Ketika itu Habil dengan tenang mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jalan Habil ke rumah, secara mengendap-endap Qabil mengikuti Habil. Dia membawa batu besar, lalu saudaranya itu dihantamkannya batu itu ke punggungnya dan meninggallah Habil. Ini sejarah kurban yang pertama.
Jadi kehidupan kita memang diawali dengan kebahagiaan, lalu juga kadang-kadang ada cerita sedih dalam kehidupan. Dan syariat daripada pemotongan hewan kurban itu lengkapnya terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang saudagar yang kaya juga, punya onta begitu banyaknya, punya kambing begitu banyaknya, punya sapi juga. Pernah pada waktu itu dia pernah berkata, aku akan mengorbankan 100 ekor unta. Begitu hebatnya sang saudagar ini. Lalu ada yang bertanya, kok begitu banyaknya engkau berkurban, memotong hewan sampai 100 ekor unta, Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Jangankan 100 ekor unta, kalaulah memang karena Allah dan untuk Allah, anakku pun akan kukorbankan. Pada waktu Nabi Ibrahim mengatakan itu, dia belum punya anak. Nah, ini biasa. Kalau belum punya anak, mungkin belum terasa memiliki. Nabi Ibrahim itu termasuk lama punya anak. Beliau itu punya istri yang pertama namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini mengatakan kepada Ibrahim, Bang, abang udah lama gak punya anak. Bersamaku pun aku juga belum bisa memberikan anak. Nikah lagi lah abang. Nah, salah satu istri yang sangat pengertian yaitu Siti Sarah. Tapi ini bukan untuk dicoba di rumah. Ini hanya kisah. Don't try this at home. Jangan coba-coba ini dipraktekkan. Nabi Ibrahim awalnya menolak. Pada akhirnya Nabi Ibrahim menyerah. Aku mau menikah lagi. Tapi ini hanya permintaanmu saja. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar seorang wanita muda yang pada akhirnya karena bini muda, Nabi Ibrahim terus menerus ke Siti Hajar hingga hampir-hampir lupa dengan Siti Sarah. Ini manusiawi memang Bapak Ibu. Kalau ada dua istri, yang satu udah tua, yang satu muda, pasti sering ke bini muda. Bini tua agak-agak lupa itu. Tapi kalau berkasus dengan bini muda, balik lagi ke bini tua. Hingga Siti Sarah merasa cemburu dengan hal tersebut. Disunatnya lah Siti Hajar. Nah, inilah awal terjadinya khitan bagi perempuan. Jadi memang khitan itu tujuannya adalah untuk memblokir atau memblokade nafsu atau libido yang menggebu-gebu, sehingga akhirnya netral kembali. Lalu kemudian hamillah Siti Hajar ketika itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah setelah punya anak. Anak tadi dinamai Ismail alaihissalam. Gak berapa lama punya anak, mengandunglah Siti Sarah. Lahirlah Ishak alaihissalam, yang kesemuanya menjadi nabi. Anak ini lagi lucu-lucunya diceritakan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Falamma balaghu ma'ahu sa'i. Ketika Ismail dalam kondisi lucu-lucunya, disitulah datang perintah. Nabi Ibrahim bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Mimpi itu aneh. Mimpi pada malam ke-8 Zulhijjah. Dia bermimpi, dalam mimpi itu dia diperintahkan untuk menyembelih putranya.
Keesokan harinya sehabis mimpi Nabi Ibrahim tarwiyah. Apa arti tarwiyah? Merenung. Gak enak makan, gak enak minum Nabi Ibrahim. Seakan-akan puasa dia pada waktu itu. Makanya kita disunahkan berpuasa tarwiyah. Sejarahnya itu dia. Untuk bernostalgia dengan apa yang dirasakan Ibrahim alaihissalam. Malam ke-9 Dzulhijjahnya dia mimpi lagi. Besok paginya Arafah. Apa arti Arafah? Semakin jelas, semakin clear. Kalau malam tanggal 8 kemarin agak samar-samar mimpi. Tapi di malam tanggal 9 ini begitu jelas mimpi, terlaksananya perintah penyembelihan itu. Lalu di malam ke-10, walaupun sudah bermimpi yang begitu jelas, tetapi Nabi Ibrahim tetap tak makan tak minum juga. Sudah 2 hari berturut-turut tak makan. Makanya kita juga disunahkan puasa Arafah untuk juga bernostalgia tentang mimpi Nabi Ibrahim itu. Lalu di malam ke-10-nya dia mimpi lagi. Besoknya Dzulhijjah, hari eksekusi. Hijjah itu hujjah. Tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan mimpi itu. Didatanginya lah putranya yang ketika itu lagi main-main. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya dengan bahasa seorang bapak yang sayang pada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Ini bahasa di dalam ilmu nahwu disebut dengan isim tasghir. Kalau kata biasa saja, wahai anakku, itu ya ibni. Tetapi ketika ada kata tasghir di situ, ungkapan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, yang kumanjakan. Begitulah bahasa. Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka. Aku bermimpi, nak. Aku diperintahkan menyembelihmu, nak. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam ketika itu? Ya abati. Karena disapa dengan ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Ya abati, dipanggil kata abati. Abati itu beda dengan ya abi. Kalau ya abi itu sebutan biasa saja, wahai ayahku. Kadang-kadang belum nikah pun dah abi, ummi katanya. Banyak anak-anak begitu, Pak. Abati, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ala sabili nudbah. Panggilan yang bikin terbayang-bayang, yang bikin terkenang-kenang. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang ini diperintahkan oleh Allah ya, laksanakan. Semoga Ismail menjadi hamba Allah yang bersabar. Paham dengan situasi, Nabi Ibrahim sebagai anak yang soleh menyatakan siap untuk menerima eksekusi itu. Ini jawaban anak yang soleh, Bapak Ibu. Kalau jawaban anak yang salah lain. Nah, tadi malam bapak mimpi, nak, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, nak. Bagaimana denganmu, nak? Kata si anak, loh pak, mimpi kita kok sama. Allah memerintahkanku untuk menyembelih bapak. Ada aja jawabannya, Bapak Ibu. Itulah kalau anak yang salah dan menyalah itu. Dilaksanakanlah peristiwa itu dalam keadaan bercucuran air mata. Namanya anak, gak punya anak, sampai puluhan tahun baru punya anak. Lagi lucu-lucunya datang perintah dari Allah untuk menyembelih putranya itu. Sebenarnya perintah ini hanya untuk membuktikan kecintaan Ibrahim kepada Allah. Karena Ibrahim pada waktu mengatakan, jangankan 100 ekor unta, anakku akan kukorbankan juga kalau memang ini untuk Allah. Jadi Allah ingin tes case, membuktikan ucapan Ibrahim itu. Dijalankan oleh Ibrahim alaihissalam ketika itu. Dibawanya anaknya ke bukit ketika itu. Bukit penyembelihan.
Nabi Ibrahim sudah menyiapkan parangnya untuk segera memotong leher anaknya itu. Dan sudah siap-siap itu. Udah tergores kulit ari ataupun kulit tipis leher Ismail dan berdarah ketika itu. Menangislah Nabi Ibrahim, menetes mengenai wajah Ismail. Kata Ismail, ayah, kalau memang kau tidak tahan melihat wajahku, tutuplah wajahku ini dengan karung, ayah. Ditutup oleh Ibrahim ketika itu. Menangis sudah. Enggak bisa Ibrahim, Bapak Ibu. Tapi Allah faham. Cukup Ibrahim, cukup. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini cuma ujian saja Ibrahim. Ini training saja. Allah tahu kau nggak akan mampu. Tapi bukan berarti kau tak mampu, kau tak cinta denganku, kata Allah. Begitulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami suruh Ibrahim untuk cari kambing kibas yang besar, kambing bendot. Itulah sebagai ganti ataupun fidyah daripada nazarnya Ibrahim ketika itu. Disitulah dia kisah itu. Jadi jangan pula ada kisah-kisah hayalan. Begitu mau dipotong Ismail, tiba-tiba berubah jadi kambing. Ismailnya kemana? Ini ada kisah-kisah yang tersampaikan seperti itu waktu kecil itu. Pada hakikatnya Ibrahim mencari kambing yang bagus, kambing yang terbaik. Dari sinilah berawal daripada kisah syariat memotong hewan kurban. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, al-khair al-katsir al-baligh fil kathrati ila al-ghayah, yaitu kebaikan yang sangat banyak, anugerah yang sangat beragam secara bertahap sampai pada puncaknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jadi kita jangan berputus asa saat ini. Mungkin ada masa-masa sulit, tapi percayalah bahwa karunia yang diberikan Allah itu bertahap, tidak langsung-langsung. Apa yang kita terima hari ini belum puncaknya, belum al-kautsar. Kita masih dapat yang al-katsir. Setiap orang punya rezeki al-kautsar dalam kehidupannya. Dan ini yang didapati oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika kau telah mendapatkan rezeki yang banyak, fasallili, maka solatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Solat di sini kata Imam Abi Qatadah, Imam Atha dan Ikrimah, artinya solat Idul Adha. Wanhar dan berkurbanlah setelah solat. Jadi bagi kita yang mampu, berkurbanlah. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah dan bisa dilakukan seumur hidup sekali kalau kita mampu, seperti dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau tidak berkurban lagi setelah sekali aja berkurban selama hidupnya. Ketika ditanyakan, Abu Bakar, Umar, kenapa kalian berkurban cuma sekali seumur hidup? Itu karena kami khawatir, takut kalau kurban ini wajib. Ya, jadi jangan sampai kita mewajibkan yang sunnah, hal-hal yang tak wajib malah diwajibkan. Jadi terkesan nanti agama ini memberatkan jadinya. Kurban dilaksanakan bagi mereka yang mampu saja. Jadi jangan sampai kita merepotkan diri, berhutang sana sini, kredit sana sini akibat berkurban. Itu tidak dibenarkan. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya syani'aka, kata Imam Syaukani, inna mubghidaka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, hatersmu, mereka itu abtar, al-munqati anil khair, mereka terputus dari kebaikan.
Jadi jangan takut, Allah memberikan kita sebuah sugesti. Siapapun yang membencimu dalam melakukan kebaikan, siapapun yang gak suka dengan dirimu untuk mencapai kebaikan, maka mereka akan terputus dari kebaikan. Jadi kita tenang aja menjalani kehidupan ini. Setiap waktu, setiap saat ada saatnya kita di atas, kadang juga kita di bawah. Tapi itu semua adalah episode kehidupan yang sebenarnya seni yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi para pembenci itu biarkan saja mereka. Yang penting kita fokus dengan tujuan-tujuan kita. Itu sejarah daripada kurban berupa syariat yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik juga kepada hewan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzabh." Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan sembelihan yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj menyebutkan, kalau kita menyembelih itu salah satu sunnahnya adalah tidak menarik-narik hewan kurban itu dengan paksa ke tempat penyembelihan. Kemudian tidak menyembelih hewan kurban tersebut di hadapan hewan kurban yang lain. Lalu kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, tidaklah mengasah golok atau parang di hadapan hewan yang mau disembelih. Ini adab, sebuah etika, Bapak Ibu. Dan ini sunnah hukumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat tentunya ya, yang tidak memungkinkan untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut, itu diperbolehkan, namanya juga darurat. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, dari Idul Adha kita belajar tentang pengorbanan. Dan dari Idul Adha ini juga kita belajar tentang peribadatan. Jadi ada ibadah yang kita laksanakan pada saat beridul Adha. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Jadi bukan hanya Ramadan saja kita berpuasa, ternyata ada puasa sunnah yaitu tarwiyah, kemudian puasa Arafah, ada juga puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, atau juga puasa yang selang-seling, 3 hari puasa 3 hari tidak. Itu namanya menghormati bulan haram, namanya bulan mulia. Salah satunya yaitu Zulhijjah ini. Sekurang-kurangnya adalah puasa Arafah. Lebih kurang lagi tak puasa pun tak apa-apa lah. Namanya sunnahnya ya kan? Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi beribadatan. Kenapa kita terus-menerus diingatkan akan puasa? Substansinya adalah kalau kita sudah puasa, menahan diri dari lapar dan dahaga, tahan diri dari ngomongi orang, tahan diri dari mencaci maki, tahan diri dari menzalimi orang lain. Itu adalah efek puasa yang totalitas. Mudah-mudahan puasa kita mencapai puasa yang al-khawasul khawas, puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada ibadah apa lagi? Di Idul Adha adalah ibadah haji. Ini dia. Nah, ibadah haji tentunya harus diiringi dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar. Jangan asal dengar, jangan juga asal bunyi. Kadang ada ustadz ngomong begini, Bapak Ibu, kalau nanti di Mekah, di Madinah, kalau nggak hafal-hafal doa, pokoknya yang hafal aja doa, sebutkan aja lah. Waktu tawaf, waktu mabit, apa segala macam di sana, sebutkan aja. Ini sebenarnya semacam betul, tetapi bisa saja keliru. Lafazkan aja doa-doa yang kamu hafal. Ada ustadz yang mengatakan itu. Harusnya dituntun juga doa yang bagaimana begitu. Ada bapak-bapak pada waktu tawaf dia nggak ngerti mau baca apa. Kan kita kalau tawaf bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah, atau membaca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, macam-macam. Tapi karena bapak ini nggak ngerti, nggak hafal doa-doanya yang lain secara khusus, yang teringat dia istirja. Jadi begitu dia memutar sekali, teringat dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tawaf kedua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sampai tawaf ketujuh meninggal dia. Ya, karena yang dibacanya tadi doa musibah. Istirja itu kan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, yang akrab kita gunakan ketika mendapatkan kemalangan atau musibah. Itu dia. Disertailah dengan ilmu gitu. Kalaupun kita membaca doa yang populer, ya juga tak usah pala kuat-kuat kali. Ada kemarin itu jemaah haji bawa bapak. Jadi dia punya istri dua. Satu istrinya namanya Khadijah, bini tua. Satu lagi bini muda Hasanah. Jadi lakinya pada waktu putaran tawaf mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berulang-ulang didengari oleh bininya yang Khadijah itu. Kata Khadijah, memang nggak ngerti bang, mentang-mentang Hasanah bini muda ya, katanya. Disebuti aja, ya udahlah, lakinya pun nggak paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Kan kacau jadinya. Seakan-akan doa itu artinya apa? Di dunia dapat sama Hasanah, di akhirat sama Khadijah. Jadi kan doanya biar cepat mati Khadijah jadinya. Jangan begitu, mesti dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu ini, haji ini kan model-model. Ada haji itu disebut dengan haji handuk. Apa itu haji handuk? Hajinya cuma duduk-duduk, gak tawaf dia, gak sa'i, dia duduk-duduk aja main handphone gitu kan. Di hotel ada bu, pengalaman saya juga berhaji waktu itu. Ada lagi yang hajinya itu hantu. Apa haji hantu? Hajinya tidur-tiduran melulu. Nah tidur aja nih, nggak ada aktivitas ibadah yang dilakukan. Ada lagi hambal. Apa hambal? Hajinya cuma belanja. Nah, belanja, beli-beli sesuatu, beli-beli barang aja. Ada yang model seperti itu. Ada yang harmonis. Apa harmonis? Haji, rokok, makan gratis. Nah, ada juga begitu. Maunya makan aja, maunya yang gratis-gratis aja, maunya yang minta ditraktir aja. Gak pernah dia mau bersedekah, hanya berharap sedekah kawannya. Ada yang begitu. Ada juga yang habis. Apa habis? Hajinya benar-benar ikhlas. Nah, inilah pula yang kita harapkan. Haji yang habis, haji yang total, yang benar-benar kita harapkan nilainya mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula yang hajinya hampa. Apa haji hampa? Hajinya cuma tebar-tebar pesona. Biar pulang dapat gelar haji, biar pulang dapat gelar hajjah. Kalau disebutkan namanya, ini Pak Ari ya? Oh bukan, Haji Ari. Mesti hajinya dulu disebutkan. Nah inilah haji hampa namanya. Tidak mabrur dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, dan puncaknya tentunya adalah ibadah udhiyah, ibadah kurban di Idul Adha ini. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan pada tahun ini benar-benar diterima oleh Allah, dan keberkahannya mengalir ke darah, ke sendi, ke otot, ke tulang-tulang kita, untuk bisa bersemangat kita dalam beribadah tentunya. Dan setelah kita beribadah, kita bersemangat untuk dalam bekerja dan untuk pula berkarya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini seputar tentang menikmati perjuangan hidup. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim tadi, kisah Nabi Adam dan anak-anaknya. Belajar bahwa kehidupan ini adalah bagaimana caranya kita menyikapinya dengan baik. Menikmati hidup berarti menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Tidak banyak mengeluh, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Apapun dan kemanapun kita berjalan, kita tetap melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.